Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada segenap teman-teman mata kuliah Ma'ani Al-Quran yang kami banggakan, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan hari ini dengan pembahasan tema tentang pemaknaan Al-Quran, sumber-sumbernya dan metodologinya. Di sini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait pemaknaan Al-Quran. Kita belajar tentang makna Al-Quran ialah kita belajar tentang arti dari lafaz-lafaz Al-Quran. Lafaz-lafaz tersebut dalam kajiannya, kalau kita belajar tafsir itu biasanya kita akan menemui beberapa makna. Berarti satu lafal terkadang bisa mempunyai makna lebih dari satu. Contohnya alhamdulillahilladzi khalaqah bisa berlafaz ja'ala dan juga bisa lainnya. Ini biasanya para mufassir kadang ada menjelaskan dengan satu makna. Contoh tafsir ijmali seperti tafsir Jalalain itu terkadang satu makna karena sifatnya ringkas. Tapi tafsir-tafsir yang besar kadang ada beberapa makna, yang mana makna-makna tersebut semuanya ada dalilnya atau ada referensinya. Jika tafsir ringkas seperti Jalalain itu dipilih satu makna agar para pembaca itu dapat mudah memahaminya. Tapi jika tafsir itu lebih besar, maka kita akan menemukan makna-makna yang lebih luas. Untuk apa makna-makna itu? Kita sebagai seorang pengkaji, pembaca tafsir, pengkaji Al-Quran, kita bisa mempunyai hasanah yang lebih luas dengan makna-makna tersebut. Sehingga dalam makna Al-Quran ini kita pasti ada kaitannya dengan sumber-sumbernya, lalu metodologinya. Itu saya berkaitan untuk bahasan seputar makna. Perlu diketahui juga bahwa Ma'ani Al-Quran itu, kalau kita lihat kitab yang berjudul Ma'ani Al-Quran seperti yang saya kirim di grup dari Al-Farra, itu agak beda dengan tafsir yang ada. Meskipun perbedaannya sedikit, bagi orang yang teliti maka bisa menemukan perbedaannya. Bagi yang orangnya biasa baca, tidak biasa baca, sama-sama dikira bahasa Arab semua, mungkin sekilas ya sama, tapi sebenarnya ada perbedaannya. Secara sumber hampir sama. Yang pertama yakni biasanya dalam kitab-kitab Ma'ani Al-Quran dan juga tafsir sama-sama ada penjelasan terkait riwayat qiraat. Bisa dilihat di kitab Ma'ani Al-Quran banyak sekali riwayat tentang qiraat, seperti qiraat Al-Amash, riwayat Asim dan juga lainnya. Jadi sumber-sumbernya yang pertama selain Al-Quran dengan Al-Quran ialah Al-Quran dengan riwayat qiraat yang lain. Contohnya yasla dibaca yusla, dan juga lafaz lainnya. Teman-teman yang kemarin sudah saya kirim di grup, kami harap juga tidak hanya disimpan saja, syukur-syukur disimpan lalu dibaca. Di sana banyak pembahasan contoh terkait sumber-sumber Al-Quran, sumber-sumber pemaknaan Al-Quran. Bisa dilihat yang di jilid 3, teman-teman yang kemarin sudah mendownload kitabnya. Di sana kita baca coba, yakni di pembahasan tentang jilid 3 juz 30, yang mana juz 30 itu husnudzan saya teman-teman itu insya Allah sudah hafal. Karena apa? Karena juz 3 itu 30 itu juz-juz yang biasa dibacakan di pelajaran kita di MI, MLS ataupun MA. Contohnya lafaz la tasma'u fiha laghiyah di surat Al-Ghasyiyah. Di sana diterangkan ya wa qara'a Asim wal A'mash wa ba'dul qura' la tusma'u. Di sana kitabnya ditulis la yusma'u fiha laghiyah, dan kita bacanya qira'ah Asim la tusma'u fiha laghiyah. Dan ada yang baca wa qara ba'd ahli Madinah la yusma'u fiha laghiyah. Itu kita baca
la yusma'u fiha lahu, ya itu ada perbedaan qiraah. La yusalam ta'amin illa min dari' la yusmin wa la yuni min ju' wujuhu yawma idin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Itu ada yang baca la tusma'u, ada la yusma'u. Itu penjelasan Al-Quran sumber-sumbernya ya, ini dengan riwayat qiraat yang lain. Lalu juga disampaikan di cara-cara mengerti makna Al-Quran, kita mengetahui akan hadis-hadis yang berkaitan. Hadis-hadis yang berkaitan, contohnya di surah Al-Fajr di halaman 259 juz 30 itu di kitab yang saya share di grup, yakni ada lafaz haddatsana Abdul Abbas qala haddatsana Muhammad haddatsana Al-Farraq qala haddatsani Syekh Abdul Malik bin Sulaiman an At-Ta'ih an At-Ta'ih qala Allah tabaraka ta'ala awitru wasyafu ay huquh. Itu contoh ada penjelasan yang berupa riwayat hadis. Meskipun nanti kita perbahas ini kajian hadisnya dari mana riwayatnya, itu yang perlu kita kaji juga. Lalu selain itu ada juga penjelasan yang mengenai tentang makna-makna yang mana lafaz itu digunakan oleh kalangan Arab. Biasanya di kitab Ma'anil Quran yang Al-Farraq itu disebutkan yuqalu dan ada penjelasannya. Di sini banyak sekali contohnya. Jadi lafaz-lafaz tersebut dijelaskan. Iram li annaha fiha dzakar ismu baldah. Pada lafaz Iram dzatil imad itu diterangkan itu ya nama sebuah daerah, sebuah negara. Jadi ada penjelasan lafaz-lafaz tersebut yang mana dibahas oleh kalangan Arab. Lalu ada juga penjelasan yang sifatnya menggunakan bait. Kenapa menggunakan bait? Karena orang-orang Arab itu bisa ada zaman terdahulu menggunakan bait atau syair-syair sebagai salah satu sumber penafsiran. Karena orang-orang Arab terkadang menggunakan lafaz itu ialah lafaz yang digunakan masyhur di kalangan Arab. Padahal kurang masyhur di salah satu suku, tapi masyhur di suku lain, dan itu bisa menjadi salah satu penguat atau syawahid dalam penjelasan ayat-ayat tafsir. Atau contohnya lebih mudahnya, fasholli li rabbika wanhar. Teman-teman bisa lihat di kitab yang sedang kami kirim. Di sana ada lafaz wasaidu ahli abatahil mutanahiri. Itu diambilkan dari salah satu bait. Fahadza min zalika yanhar ba'du ba'dan. Di penjelasan lafaz fasholli li rabbika wanhar, penjelasannya ditemukan dalam syair-syair. Termasuk juga ini yang ingin saya sampaikan, perbedaannya antara tafsir dan ma'ani Al-Quran ialah kalau di tafsir biasanya penjelasan ada asbabun nuzul lebih detail banyak, kadang ada juga penjelasan yang berupa nasikh mansuh. Akan tapi di ma'ani Al-Quran, di kitab ma'ani Al-Quran Al-Farraq ataupun lain, ataupun mungkin bisa dicek di lainnya juga, itu lebih banyak bahas tentang pemaknaannya, pemaknaan lafaz-lafaznya dan ayatnya. Tidak terlalu seluas tafsir-tafsir yang ada lafaz-lafaznya, jadi lebih fokus pada makna-maknanya. Terkait metodologinya, kalau kita lihat metodologi dari ulama Manakh Khalil Al-Qattan dalam kitab Mabahits fi Ulumil Quran, metode tafsir biasanya dibagi dua, dilihat dari sumbernya, bil ma'tsur atau bil ra'i, dari sumbernya. Kalau dari segi intensitasnya bisa dilihat dari ijmali atau tahlili. Dari segi langkah terbagi muqarran, maudhu'i, dan tarbus suwar. Ataupun dari metode tafsir dari perspektifnya bisa dari fikih, falsafi, sufi, ilmi, dan lainnya. Akan tapi kita juga membahas kitab-kitab ma'ani Al-Quran, yang saya katakan kitab ma'ani Al-Quran itu lebih banyak bahasnya urutannya yakni tahlili. Urutannya ialah urut, bahasanya ialah analitis, sifatnya runut dari surat ke surat ke surat. Kalau kita bicara tafsir, kita bisa menemukan tafsir yang sifatnya banyaknya ialah kalau tidak tahlili yakni maudhu'i, di tematik. Kalau di tafsir banyak yang maudhu'i, contoh tafsir-tafsir tematik yang sekarang ada Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsir Ayatul Ahkam yang tematik dan lainnya. Lalu ada juga tafsir
yang sifatnya runtut, analisis tahlili, contohnya tafsir Jalalain, contohnya tafsir besar Fathul Qadir, tafsir Ar-Razi dan sebagainya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan kami. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.